Puji Tuhan, Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini, tanggal 19 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di suasana liburan hari ini, Bapak Ibu mungkin dengan acara keluarga, pergian keluar kota, dan mungkin sudah kembali ke rumah dengan selamat sejahtera. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Jangan lupa kalau kita mau pergi selalu banyak berdoa. Dari awal berdoa, sudah sampai di rumah juga berdoa ucapan terima kasih kepada Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu cinta kita semua. Sudah saya katakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Itu firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 4. Kita mulia oleh karena Yesus mencintai kita. Kalau Yesus mencintai kita, mari kita juga sama mau mencintai Yesus. Orang yang cinta Yesus, dia taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat. Tanpa pertobatan tidak bisa masuk ke surga. Bertobat arti metanoia, berbalik dari kehidupan yang jahat, dari kehidupan yang salah, kembali kepada jalan yang benar, supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, putih dan bersih bagaikan salju, supaya hidup kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagimu, basuhlah semua dosaku, amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu, amin, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat, amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, amin, haleluya. Jadikan hamba kabar
dalammu. Amin, haleluya. Hingga berkenan pada Engkau Tuhan Yesus, dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 1 16 sampai 18 demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah anak yatim, perjuangan perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa untuk membesarkan dan memupukkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku Bapa hingga putih bagai salju. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Tuhan, sucikanlah hidupku. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang berbahagia Bapa. Kau hadir bersama kami, dan setiap kami anak-Mu datang kepada Yesus pada malam hari ini, semua dilawat dan dijamah Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Bila berkat Tuhan mengalir buat setiap kami, kusiapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kita bersyukur selalu kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena janji Tuhan luar biasa. Dosa kita akan menjadi putih seperti salju. Dia melupakan segala kesalahan pelanggaran kita Bapak Ibu. Asal kita mau bertobat, asal kita mau berhenti dari berbuat jahat. Bersihkan hati kita. Jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun, ya. Jangan pernah. Niat jahat aja tidak boleh apalagi berbuat jahat. Tapi mari berikan tempat hati kita buat Tuhan Yesus, biar hari-hari kita mau dibentuk sama Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, mari kita mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 25 atas rahmat anugerah Tuhan malam ini.
Pagi tadi sudah selesai pasal 24, sekarang pasal 25. Terus kita berurutan. Pokoknya pagi malam kita baca firman Tuhan, perjanjian lama, Bapak Ibu bisa di perjanjian baru, ya tambah lagi ya. Saya mau selesaikan perjanjian lama karena perjanjian baru sudah selesai selama 2 tahun saudara. Dari sejak 1 Januari 2021 saya baca kalau malam hari ya, seperti ini. Kalau malam hari biasanya baca kitab perjanjian baru. Sudah selesai sampai Wahyu ya. Puji Tuhan, itu sudah pada bulan Januari setengah tahun yang lalu. Saat ini karena ini perjanjian lama cukup banyak, kita lanjutkan supaya selesai. Kalau sudah selesai perjanjian lama, kita akan kupas lagi perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, supaya hati kita, hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya hidup kita selalu memberi makanan yang bergizi. Kita harus makan hidup sehat, harus makan bergizi, rohani sehat bergizi, itu diisi dengan firman Tuhan. Mari saya mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, itu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yaitu nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Pertobatan itu penting Bapak Ibu ya. Metanoia, harus bertobat. Karena kehidupan kita orang berdosa. Kalau tidak bertobat, binasa saudara ya. Saya membaca dalam Lukas pasal 13 ayat 5 dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Pertobatan metanoia, berbalik dari kehidupan yang jahat, dari kehidupan yang salah, merubah banting setir untuk ke arah jalan yang lurus. Mungkin dulu belok kiri, tidak benar. Tapi kita bertobat, berada di jalan lurusnya Tuhan. Berubah, sifat karakter berubah. Kalau dulu saudara mungkin suka berzina, suka mabok, suka berbuat yang jahat tidak berkenan. Begitu mengenal Yesus, bertobat, jangan mabok lagi, jangan berzina lagi, jangan berbuat jahat lagi, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus bertobat, karena firman Tuhan kalau tidak bertobat, binasa saudara. Jadi jelas, kita mau bertobat, datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikian firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu begini dalam firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikian firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekalian ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mau bertobat, datang kepada Yesus. Jangan kita hidup di dalam dosa yang lama. Dosa yang lama itu berarti diintip oleh iblis, ya, diintip dengan maut. Karena dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, bapak maut adalah iblis, yang berkuasa atas maut itu iblis. Oleh itu mari kita dikuasai oleh Tuhan. Jangan kita dikuasai oleh dosa, jangan dikuasai oleh hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Mari saya mau baca Ibrani pasal 2 ayat 14 yang C ya. Jadi kalimat yang terakhir, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, upah dosa maut. Kalau seorang main dengan dosa-dosa jauh dari Tuhan, hidupnya tidak berkenan, maka dikuasai iblis. Contohnya siapa? Raja Saul dikuasai iblis. Contoh lagi, Yudas Iskariot dikuasai oleh iblis. Mati saudara. Ya, oleh itu mari
Kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat. Karena Tuhan Yesus berbicara di Ayat 10, aku akan menyiapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan, cahaya pelita. Semuanya saudara, damai sejahtera akan ditarik dari Tuhan. Makanya doa Raja Daud, ya takut sama Tuhan. Doa Raja Daud di Mazmur 51. Tuhan, jangan kau ambil Roh Kudusmu yang kudus. Coba nih saudara, saya mau baca. Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau diambil Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka timbul bencana saudara. Tidak ada damai sejahtera. Seperti firman Tuhan ini, bisa diangkat damai sejahtera. Ayat yang ke-11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel. 70 tahun lamanya Raja Babel itu iblis, saudara, dikuasai oleh dunia. Ya, jadi kalau kita betul-betul hidup tidak berkenan sama Tuhan, bisa diserahkan kepada iblis. Kenapa? Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Waktu mari, jangan berikan hati kesempatan buat dosa. Jangan kita sombong, jangan kita keras kepala, jangan kita tegar tengkuk seperti bangsa Israel yang bandel, saudara, ini jahat sekali, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi mari kita menjadi hamba-hamba yang setia. Ayat 12 berikutnya, kemudian sesudah segenap ke-70 tahun itu demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan pada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia. Itu segala apa yang tertulis dalam kitab ini. Seperti yang telah dimuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Ayat 14 yang terakhir. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba-hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja yang besar. Dan akan menghajar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka, setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca kitabnya Nabi Yeremia pasal 25 ayat 1-14. Mari kita mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Yang penting mari kita mau berada di jalannya Tuhan. Ya, jalan yang lurus, jalannya Tuhan. Jangan ikuti kedagingan, jangan ikuti kemauannya kita sendiri, tapi ikutnya maunya Tuhan. Kita mau kembali ke arah yang benar, metanoia, bertobat, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Kalau janji Tuhan, kalau kita bertobat sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, ikuti firman Tuhan, hidup kita sangat diberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan Tuhan akan lindungi kita. Bahkan Tuhan memberikan kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan selama-lamanya bersama Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan pujian ini, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, putihkan hatiku, bersihkan hidupku dari segala dosa, dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kita. Minta ampun, bertobat. Kita mau metanoia, bertobat, kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkati dan pulihkan dan menyelamatkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tidak bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tidak bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan kita simpan firman Tuhan. Kita mau bertobat, metanoia, berbalik dari kehidupan yang lama,
kembali kepada jalan yang Tuhan yang benar, sehingga nanti kelak berkat Tuhan melimpah dan keselamatan tuntas kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Bersama dengan Yesus kita akan menjadi lebih dari pemenang. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin, haleluya.